Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya semua berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Fadil. Silakan Fadil untuk memimpin doa pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk KM yang berdoa pada ini. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya, biar tidak tegang, ya, biar rileks, ya, biar nanti bisa menyerap pembelajaran dari yang akan disampaikan. Baik anak-anak, silakan berdiri. Boleh berdiri. Ikuti ibu. Kalau ibu bilang selamat pagi, berarti tepuk satu. Kalau selamat siang, berarti dua. Selamat sore. Selamat malam. Malam ibu gini ya. Baik, silakan kalian ikuti. Ya. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Oke, berarti pada hari ini kalian sudah bisa berkonsentrasi untuk menyerap pelajaran bahasa Indonesia dari. Silakan duduk kembali. Baik. Terima kasih anak-anak ya atas barusan yang kalian sampaikan tentang membuat kita rileks kembali dalam pelajaran. Baik, aku akan mengingatkan kembali materi yang lalu. Masih ingat gak apa yang pernah kita pelajari? Coba, siapa yang mau mengingat kembali materi pembelajaran yang lalu? Apa namanya? Pak, apa saja sih Pak yang pernah kita pelajari? Materi apa yang pernah kita pelajari minggu yang lalu? Oke, take anekdot. Apalagi sih Pak? Nah, belum. Berarti baru take anekdot ya sih Pak ya? Oke. Take anekdot sih Pak. Apa itu take anekdot sih Pak? Dan oke, teks yang menceritakan cerita singkat yang menarik dan lucu. Oke, selanjutnya apa saja di dalam teks anekdot ada yang namanya ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Siapa yang tahu ciri kebahasaan di dalam teks anekdot? Pada minggu lalu sudah kita bahas. Oke. 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 Ya. Ya. Kalimat sindiran, konjungsi, apalagi kalimat langsung ya, apalagi dan keterangan waktu. Nah, itu tentang struktur yang ada di dalam teks anekdot. Oke, berarti kalian sudah paham pembelajaran di minggu yang lalu. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini aku akan memberikan materi tentang teks negosiasi. Mungkin yang tahu teks negosiasi itu apa? Pernah mendengar atau kalian pernah bernegosiasi? Pernah? Coba Mima. Mima, pernah bernegosiasi tentang apa? Saat
Saat beli barang. Contohnya? Oke. Selalu menawar dalam negosiasi, tawar menawar berarti jual beli ya. Mima ya. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Negosiasi apa selain jual beli yang pernah kalian lakukan? Ya? Bekerja kelompok mungkin? Nanti mau berkelompok di rumah siapa gitu ya? Itu kan kalian bisa bernegosiasi dulu ya? Oke, bernegosiasi. Atau misalnya dengan orang tua, minta uang jajan. Ya, yang minta uang jajan itu negosiasi dulu kan, dikasih 10.000, tidak mau buat ingin 20.000 gitu kan. Ya, negosiasi dengan orang tua atau negosiasi tentang politik. Ya, itu bisa kalian ketahui dari berbagai apa? Ya, ya, itu. Baik. Ada kaitannya nih dengan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini tentang teknik negosiasi. Ibu akan memberikan suatu contoh teknik negosiasi. Kalian analisis dari video tersebut ya. Itu di dalam teknik negosiasi itu ada apa saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rehan Johan Charles. Saya Rindu Yunisa Fitri. Saya Amrina Rosada. Saya Anissa Mutiara Kusuma. Kami dari kelas 12 IPA 1 kelompok 8 akan menyelesaikan praktik bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sadana kan lagi sakit. Ayo kita jenguk. Bagaimana kalau kita beliin buah? Beli buah di mana? Aku tahu, aku bisa beli. Oh ya udah, nanti kita beliin buah aja pulang sekolah. Udah, ayo. Permisi Mbak, apelnya berapa sekilo? 45 kilo. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Tidak kurang berapa itu? Mau beli banyak soalnya. Berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salad nanti. Mau berapa kilo? Sekilo. Kilo? Ya. Oke ya. Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 lah. 35. Iya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Kilo. Ya. Mbak, kalau ini 1 kilonya berapa? 1 kilonya 15. Cuma dikit. Kilo. Iya. 13. Ya udah deh. Oke. Mau beli buah apa lagi ya? Bagaimana kalau salad? Mbak, berapa salad sekilo? Salah kilonya 13. Boleh nawar berapa Mbak? 10.000 dapat kilo.
sudah Ibu tampilkan, kalian bisa analisis dari segi strukturnya. Ya, sebelum Ibu menyampaikan atau sebelum kalian menyampaikan tentang analisis yang ada di dalam teks tersebut, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu teks negosiasi, ya, anak-anakku sekalian. Baik, untuk negosiasi akan Ibu sampaikan dulu sebelum kalian menjawab pertanyaan di video, ya, sebelum kalian menganalisis dari video. Ini tentang teks negosiasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian setelah menyimak dan menganalisis video yang sudah Ibu tayangkan tentang teks negosiasi, kalian dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Selanjutnya, nanti akan dibimbing untuk diskusi kelompok. Jadi setelah kalian dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut, ya. Atau nanti setelah menganalisis teks video, kalian akan menganalisis kembali dari berbagai teks, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, nanti kalian dari hasil diskusi kelompok, kalian dapat menyimpulkan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Selanjutnya, nanti melalui diskusi kelompok kalian mampu mempresentasikan dan mendemonstrasikan atau berdialog di depan untuk perwakilan dari salah satu kelompok mendemonstrasikan tentang teks negosiasi. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Baik. Selanjutnya, di sini pengertian negosiasi. Negosiasi bentuk interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Seperti tadi kata Mima. Ya, saya bernegosiasi tentang penawaran atau jual beli. Atau tadi dengan orang tua negosiasi masalah uang jajan. Atau negosiasi tentang politik, budaya, dan sebagainya. Itu bisa disampaikan di dalam negosiasi, ya. Tuh, baik. Paham anak-anak? Ya. Selanjutnya di sini di dalam negosiasi ada tujuan negosiasi. Untuk apa saja tujuan negosiasi? Yang pertama, untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat, ya. Atau mencapai kata sepakat. Selanjutnya, untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, untuk mendapatkan atau di mana antara penjual dan pembeli saling menguntungkan, ya, kalau jual beli. Atau misalnya masing-masing pihak saling diuntungkan, atau di sini ada win-win solution, itu saling diuntungkan antara penjual dengan pembeli, ya, kalau dalam kesepakatan jual beli. Itu tujuan negosiasi. Selanjutnya di sini struktur negosiasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 6 struktur. Oke, ada 6 struktur. Di sini yang pertama orientasi. Di dalam orientasi kalian di sini ada pengenalan atau perbincangan yang disampaikan di dalam negosiasi, ya. Selanjutnya di sini ada pengajuan, ya. Di sini tentang pengajuan adalah di mana pembeli menanyakan atau mencari barang yang diperlukan, ya, di situ untuk pengajuan. Selanjutnya penawaran, di mana di sini untuk pembeli biasanya, ya, sering menawar harga, masuknya ke dalam penawaran. Karena kalau sudah terjadi tawar menawar, akhirnya bagaimana? Sepakat, ya, sepakat, setuju. Dan yang keempat persetujuan, di mana pembeli dan penjual setuju dengan harga yang didapatkan. Ya, selanjutnya pembelian, barang tersebut dibeli dan akhirnya penutup mengakhiri dari sebuah teks dialog antara penjual dan pembeli. Ya, itu di dalam struktur dari teks negosiasi. Baik, untuk sekarang kita masuk. Ada yang ditanyakan untuk struktur? Sudah paham?
Baik, ya. Kalau sudah paham, sekarang masuk ke materi ciri kebahasaan atau kebahasaan di dalam teks negosiasi. Ya. Di sini yang pertama, ada penggunaan bahasa persuasif. Apa itu? Membujuk. Membujuk siapa? Membujuk pembeli untuk menjual. Berarti dari penjual ke pembeli. Belilah barang saya, Pak. Berarti penjual kan yang membujuk pembeli. Belilah barang saya. Nah itu. Itu yang dinamakan dengan bahasa persuasif. Ada kalimat deklaratif tentang informasi yang disampaikan dari barang yang dijual. Barang ini bagus, Pak, silahkan. Selanjutnya, penggunaan konjungsi. Mungkin kalian pernah mengenal apa itu konjungsi? Bagus, Nina. Kata penghubung. Contohnya apa saja kata penghubung di dalam suatu teks atau kalimat atau kata? Kalian sering menemukan apa di dalam konjungsi atau kata penghubung? Dan. Iya, betul. Dan. Tapi oke, bisa ya, itu masuk ke dalam kata penghubung. Baik, berarti kalian sudah paham semuanya ya tentang konjungsi yang sering kita pelajari di pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya belajar tentang macam-macam teks ya. Baik, selanjutnya penggunaan kalimat efektif. Jadi dalam menggunakan kalimat kita jangan berbelit-belit ya, harus sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pasangan tuturan. Nah itu Bu pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu di sini ada teman lawan untuk berbicara, berdialog. Contohnya, ibu dan kalian. Ada teman berdialog kan? Nah itu disebut dengan pasangan. Kan kalau misalnya ibu mengucapkan salam, kalian menjawab salam kembali. Nah itu yang disebut dengan pasangan tuturan. Ada lawan bicara. Ya, paham anak-anak? Baik, yang selanjutnya di sini bersifat langsung ya, secara langsung. Nah ini untuk kalimat langsung yang disampaikan untuk membeli apa. Selanjutnya di sini penggunaan pronomina. Pronomina itu apa? Pronomina itu kata ganti orang. Nah, orang pertama, saya, dia, kami, ya. Nah itu disebut dengan pronomen. Selanjutnya ada kesepakatan. Bagaimana ada kesepakatan dalam jual beli? Ada yang bisa memberikan contoh kesepakatan dalam jual beli? Berarti sudah cocok dengan harga yang ditawarkan. Nah itu berarti ada 10 ciri kebahasaan di dalam teks negosiasi. Baik. Nah, di sini untuk contoh negosiasi kalian nanti bisa isi di LKPD masing-masing ya untuk contoh negosiasinya. Contoh teksnya sudah Ibu siapkan di LKPD selain di PowerPoint ini. Nanti kalian bisa isi. Nah, untuk hari ini karena tadi kalian sudah menganalisis dari tayangan video ya. Ini tugasnya tugas individu dulu ya. Tayangan video yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ibu ingin tahu kalian menganalisisnya seperti apa. Coba lebih ke strukturnya dulu yang kalian analisis ya. Oke, Mas ini udah ini aja. Udah dituliskan di bukunya masing-masing? Sudah. Tadi analisisnya sudah? Sambil kalian menganalisis video, sambil menulis juga? Iya, baik. Sekarang siapa dulu yang mau memulai untuk analisis video? Angkat tangannya. Oke, Fajar. Ya, Fajar. Baik. Dalam video tersebut yang pertama-tama yaitu orientasi. Contoh bukti kalimat dalam video tersebut itu permisi ba untuk kata pembuka. Oke. Berikutnya struktur dalam ekspresi kedua yaitu permintaan. Contoh bukti kalimatnya itu apel berapa 1 kilogramnya. Oke. Setelah itu
ada struktur penawaran yang ditawarkan oleh pembeli. Contohnya, boleh kurang nggak harga apel? Iya. Setelah itu ada persetujuan yang disetujukan oleh pembeli dan penjual. Contohnya, boleh 1 kilogram 35.000. Setelah itu adanya pembelian. Contoh bukti kalimatnya, tidak total semua harganya 58.000. Oke, baik. Terima kasih Pak Hajar. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menganalisis video dari tayangan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Siapa lagi? Tadi ada 2 penawaran, kalau tidak salah ya Ibu. Ya, harus benar ya. Nah, baik. Apa saja tadi yang dianalisis di dalam teks tersebut? Siapa namanya? Raila. Baik Raila, silahkan. Yang pertama, bentuk kalimatnya itu yang waktu menawarkan harga salak. Terus kedua, permintaan. Bentuk kalimatnya tuh waktu nawar salaknya jadi harga 10.000. Yang ketiga, pemenuhan. Bentuk kalimat itu waktu kesepakatan. Ya, ini sudah sepakat dengan 13.000 tadi ya. Baik, makasih Raila. Tepuk tangan untuk teman kita semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini sudah Ibu berikan tayangan videonya, materinya. Nah, sekarang buat dulu kelompok ya untuk masing-masing siswa. Silahkan dibuat kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD ya. Silahkan dibuat kelompoknya. Oke. Ada 3 kelompok ya Nak ya. Ada 3 kelompok di sini. Ya ini LKPD ini nanti kalian isi ya. Baik. Ibu bagikan dulu. Silahkan dibantu untuk temannya menggeser bangku. Nah gitu aja, seperti itu, tidak apa-apa. Ya baik. Ya seperti itu saja, boleh. Jadi Ibu maju sampai mana? Ibu bagikan LKPD-nya. Itu ada pengetahuan bagaimana untuk mengisi LKPD tersebut ya. Silahkan. Oke, tolong perhatikan sebentar ya. Di LKPD ini yang harus kalian lakukan di sini yang pertama, kalian tulis sekolahnya di mana, nama, kelas berapa, semester berapa, materi apa yang disampaikan ya di sini untuk kegiatan diskusi. Pertanyaannya, coba kalian analisis di sini. Carilah salah satu teks negosiasi dari berbagai media, internet, ataupun buku, ya bagaimana kalian saja. Yang selanjutnya, analisis struktur dari teks negosiasi tersebut. Yang selanjutnya, analisis kaidah kebahasaan pada teks negosiasi yang sudah kalian dapat teksnya. Yang selanjutnya, buatlah kesimpulan dari hasil analisis kalian. Ya, Ibu sudah sediakan di sini untuk analisis struktur teks negosiasi. Di sini kalian bisa mengisi di kolom LKPD. Tadi kan kalian sudah mengetahui strukturnya apa saja? Ya, coba apa saja tadi strukturnya? Urutan di situ. Ya, baik. Di sini setelah menganalisis dari struktur, kalian bisa menganalisis langsung ke kaidah kebahasaan yang ada di LKPD. Ya, di sini ada 10 kaidah kebahasaan, silahkan. Kalau kalian dalam menganalisis tidak ada, Bu, di sini tidak ada kalimat deklaratifnya, berarti kalian lewat saja. Jadi disesuaikan dengan teks yang kalian analisis dari teks tersebut. Ya, baik. Silahkan anak-anakku sekalian untuk mengisi LKPD-nya. Ibu kasih waktu 50 menit ya, kurang lebih. Silahkan. Ya, kalau tidak ada yang dimengerti, bisa kalian tanyakan ke Ibu bagian mana ya. Oke. Oke.
Baik, silakan untuk membaca dulu teksnya, ya, membaca teks yang sudah kalian dapatkan dari berbagai media, baru kalian analisis dari segi strukturnya, ya. Mau bertanya ya ke Ibu ya? Ya, oke. Apa yang tidak paham, Nak? Bagian iya, oke. Ya, di bagian struktur pun kalau pun misalnya tidak ada struktur atau kaidah kebahasaan dari teks yang sudah kalian dapatkan, tidak usah ya. Tidak usah dituliskan, dikosongkan saja untuk yang struktur misalnya Bu tidak ada penawaran di teks tersebut berarti tidak usah ya. Jadi kalian bisa lewat atau tidak ada kalimat langsungnya. Nah, itu dilewat saja. Jadi disesuaikan dengan teks yang sudah kalian dapatkan ya. Ya, baik. Bagaimana? Ada yang ditanyakan untuk kelompok ini? Iya, baik. Buat namanya ini nama pribadi apa Nama kelompok. Ya, kalian berarti masuknya ke kelompok berapa? Kelompok dua. Ya. Jadi kalian masukkan di situ nama-nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Tadi Miman menanyakan tentang apa? Oke, berarti lewat aja Ibu. Kalau yang diulang pertanyaannya Mima. Nah, Ibu tidak kedengeran. Tidak ada yang menggunakan kalimat deklaratif. Oh iya, di dalam kalimat deklaratif mengenai apa ya Mima ya kalau di dalam kaidah kebahasaan yang sudah Ibu tadi jelaskan. Untuk memberikan informasi dan kayak ngasih informasi kalau banyak Ya berarti mungkin tidak ada ya, tidak ada informasi seperti di dalamnya, tidak usah diisi saja. Ya sama ya, untuk punya pun seperti berarti untuk yang ini tinggal baik. Ada yang ditanyakan tentang apa? Saan? Ya. Ya. Itu ada permintaannya di dalam teks tersebut. Jadi untuk ya. Nah ini berarti ini untuk orientasinya bisa kalian cari ya. Ya. Nah, silahkan kerjakan. Nanti akan tampil ya. Oleh dan di situ. Ya, untuk kelompok penilaian kelompok itu akan tetap nilai ya di sini. Untuk penilaiannya ke penilaian SAP ini format penilaian ya. Format penilaian buat kalian. Ya di sini nanti akan kalian akan dinilai dengan nilai sikap kalian di dalam bekerja kelompok. Sikapnya seperti apa? Jujur, bisa bekerja sama, tanggung jawab, disiplin. Nah itu Ibu akan nilai dari aspek sikap. Ini untuk penilaian pengetahuan, juga Ibu akan nilai bagaimana pengetahuan kalian dalam mengisi hasil diskusi nanti. Ya, keterampilan nanti Ibu akan nilai juga dengan mempresentasikan hasil diskusi dengan suara yang jelas nantinya. Artikulasi dalam mempresentasikan terlihat cukup terdengar oleh teman-temannya ya. Mampu menghargai pendapat orang lain, nanti dapat bekerja sama juga dengan temannya. Keaktifan dalam menyelesaikan soal dalam LKPD itu Ibu akan nilai di dalam nilai keterampilan. Tuh, jadi 3 penilaian langsung yang akan Ibu masukkan di dalam penilaian ini. Ya. Baik, anak-anak silakan dilanjut
ya, untuk diskusinya. Lanjutkan untuk silakan. Ya, ada yang ditanyakan? Baik, 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 Bu. Baik, menanyakan. Baik, Contoh kalimat menggunakan kalimat. ya. Di dalam contoh kalimat langsung. Ya. Untuk penggunaan kalimat langsung. Nah, di sini contohnya kalian yang sudah ada di dalam teks, nih, langsung Langsung ke poinnya langsung ke kayak poin yang mau yang dibelinya. ya, langsung ke poin yang mau dibeli. Harga sepatu berapa? Ya, berapa harga? Kan langsung disampaikan pembeli. Mungkin di teksnya ada ya di situ. Kalau ada dipindahkan. Karena kan ini mah yang berbeda ya. Jadi kalian sampaikan di dalam kaidah kebahasaan pun akan, kalaupun ada boleh masukkan. Ya, itu gimana? Paham? Paham. Terima kasih. Iya, baik. Iya. Bagaimana? Sampai mana dengan pengisiannya? Baik. Ya, baik. Silahkan. Dari Kalian deklarasi soalnya daging kambing bakal naik harga. Ada. baik, bahkan kalian bisa, menurut kalian memang masuk ke dalam kaidah kebahasaan dalam masuk. Bu, ada beberapa kalimat di dalam, boleh silakan. Ya. Boleh, tidak apa-apa, silakan. Ya.
Kalau salah boleh dikasih tip X. Kalau misalnya nanti tidak terlihat, boleh di lembar selanjutnya ya. Jadi di situ tadi orientasi mengenai apa, Radio sampaikan kenalan dari teks kan di awal. Ini ada pengajuan. Ya, baik. Bentar ya. Ya. Nah, untuk teks ini ada teks. Ya. Baik ya. Ya. Disesuaikan. Hanya kolomnya ini masih ada, tapi kalian misalnya di dalam teks yang dibaca itu ada kalimat atau penggunaan bahasa persuasi bisa yang saja ditambah. Ya. Ya. Nah, baik. Mana? Yang pengajuannya boleh di belakang sini. Ya, karena pengajuannya terlalu banyak, teksnya boleh di Belakang. kertas belakang. Oleh Fadil, bantu teman-temannya ya, tarik juga. Bahkan nanti kalian dapat berpresentasi di depan. Sampaikan saja ya. Kalian sudah cari teknik dan mendapatkan. Jadi untuk tidak ke bahasanya sampaikan. Itu kan ada pembelian, boleh. Untuk pembeliannya diisi. Bagaimana kelompok ini dan teman-teman? Saja, Ibu bayar 200. Iya, kan itu menyuruh kan? Ya, berarti masuk ke dalam interaksi. Ya, masukin. Ya. Ya. Boleh kalian kalau mau ke air dulu ya, bahkan
ditahan kan malah di penyakit gitu. Sambil memperhatikan udah sampai mana ini kelompok Pengajuan. pengajuan. Dalam pengajuan ada apa? Sampaikan di dalam teks salah satunya Permintaan. Beli untuk tawaran harga. tentang tawaran harga. Akan lanjutkan ya. Masih berdiskusi ya anak-anak. Baik.
Bagaimana Mima? Mak, bagaimana? Sudah ketemu Sudah ya tentang apa? tentang penjualan negosiasi daging. Oke. Jadi nanti strukturnya ditarik. Ya, Dan ya Bu. oke, sudah selesai ya? Tanya tanya. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, kita waktunya berpresentasi. Nanti Ibu akan nilai sesuai dengan penilaian keterampilan di sini ya. Ibu langsung nilainya, langsung cash ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah siap untuk berpresentasi ya. Nanti ke depan kalian akan tanya jawab dengan teman-teman yang ada di depan ya, dikasih kesempatan untuk menjawab satu pertanyaan dari tiap kelompok. Ya, silakan untuk kelompok 1 dulu, siapa ketua kelasnya atau ketua kelompoknya? Fajar, baik. Silakan Fajar. Ya. Oke, silakan bisa ditampilkan. Berempat aja. Nanti bisa kalian bergantian untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Barikli Fajar Nugraha. Nama saya Nurul Ajijah. Nama saya Sifa Faujia. Saya Fadil Halizari. Kami di sini akan menjelaskan struktur teks negosiasi jual beli daging dan kaidah kebahasaannya. Pertama-tama, struktur orientasi dari teks jual beli daging yaitu pertama-tama di sebuah pasar tradisional, Bu Eri mau membeli daging di salah satu lapak bangunannya. Teks dimulai dengan penjual. Selamat pagi Bu Eri. Wah, sudah belanja macam-macam ya? Bu Eri pun menjawab, ya Pak, nanti sore akan ada arisan. Jadi hari ini rencananya masa agak lebih banyak dibandingkan biasanya. Penjual pun menjawab, oh ini kebetulan dagingnya segar-segar Bu, baru sampai subuh tadi, belum kena freezer. Ibu Eri mau daging apa? Kambing apa sapi? Struktur berikutnya yaitu permintaan. Permintaan Bu Heri. Tapi sajalah Pak, tidak berani makan daging kambing. Suami saya sedang naik tensinya. Bisa gawat kalau makan daging. Penjual, oh tensinya sering naik ya Bu. Kalau saya tiap hari makan daging, mau sapi atau kambing tidak masalah buat saya. Sejauh ini tensi saya aman. Akan tetapi saya rajin makan ketimun, melon, semangka, apel, kangkung biar seimbang. Jangan lupa juga banyak minum air putih. Itu lagi, yang terpenting adalah harus ikhlas Bu Heri. Ikhlas, bagaimana Pak? Penjual, ya kalau menjalani hidup ini ikhlas pasti. Kan adem ayem saja, jadi tensinya tidak akan naik Bu Heri. Betul juga Bapak ini. Strukturnya ada penawaran. Bu Heri, kalau begitu saya ambil daging bagian paha 1 kg, iga 1,5 kg, tetapi harganya boleh kurang ya kan? Saya sudah beli banyak. Penjual, ya sudah, khusus untuk ibu semuanya saya berikan harga 210.000 saja. Bu Heri, terima kasih Pak, bonus tulang juga Pak, saya hendak membuat kaldu. Struktur selanjutnya adalah persetujuan. Bukti kalimatnya ialah penjual. Siap Bu Heri, pokoknya beres. Penjual daging itu mulai menyiapkan pesanan Bu Heri. Bu Heri, terima kasih Pak.
Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi jual beli dimulai dengan bahasa persuasif. Contohnya yaitu Ibu Heri mau daging apa? Kambing apa sapi? Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Contohnya penjual. Oh, ini kebetulan dagingnya segar-segar, Bu. Baru sampai subuh tadi, belum kena freezer. Yang berikutnya yaitu bahasa yang sopan. Contohnya yaitu, nah ini Bu, silakan pilih, mau bagian mana, paha atau iga? Yang keempat, menggunakan konjungsi penjual. Sejauh ini tensi saya aman, akan tetapi saya rajin makan ketimun, melon, semangka, apel, kangkung biar seimbang. Yang kelima, kalimat efektif. Siap Bu Heri, pokoknya beres. Penjual daging itu mulai menyiapkan pesanan Bu Heri. Prinsip yang keenam, berisi pasangan tuturan antara penjual dan pembeli atau Bu Heri. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memberi perintah. Penjual, ini Bu, sudah saya siapkan iga dan paha, semuanya 210.000. Kedelapan, pronomina. Bukti kalimatnya, Bu Heri. Oh, baiklah kalau begitu, besok sisanya akan saya berikan, Pak. Kesembilan, kalimat langsung. Bukti kalimatnya, Bu Heri, sapi sajalah, Pak. Tidak berani makan daging kambing, suami saya sedang naik tensinya. Bisa gawat kalau makan daging. Yang ke-10, kalimat yang menyatakan kesepakatan. Bukti kalimatnya, pada penjual, ini Bu, sudah saya pisahkan iga dan paha. Semuanya 210.000. Dulu atau ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan apa yang disampaikan oleh temannya ya? Boleh, silahkan. Ya. Izin bertanya, saya Raila dari kelompok A. Buat teks deklaratif yang tadi, selain yang itu ada lagi. Izin menjawab. Salah satunya yaitu, oh ini kebetulan dagingnya segar-segar Bu, baru sampai subuh tadi, belum kena freezer. Sekian. Raila, jawaban dari temannya. Jawabannya cukup puas. Ada lagi dari kelompok A. Oke, ada tidak? Cukup, ya. Baik, untuk kelompok A. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah tampil pada pagi hari ini. Ya baik, untuk selanjutnya kelompok 2, Fatima dan teman-teman. Silakan. Presentasi. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Pragiwaksono pernah berkata, ngomong itu nggak doang, ngomong itu bisa menggerakkan orang.
Dari yang beliau dari yang beliau sampaikan, dapat kita maknai bahwa komunikasi itu bukan hanya bisa dipahami. Komunikasi juga bisa menggerakkan lewat hati. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tentang teks negosiasi tentang daging. Perkenalkan, nama saya Raila. Nama saya Fatima Zahra. Perkenalkan, nama saya Mima Lutfia. Perkenalkan, nama saya Eli Silwal. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis teks negosiasi dari judulnya jual beli sepatu. Struktur yang pertama ada orientasi. Penjual, permisi ada yang bisa bantu. Pembeli, iya ini kak. Penjual, apa kak, mau beli apa? Struktur yang kedua ada pengajuan. Membeli, sepatu slopnya kak. Pembeli, ini jadi ukuran 30 ya kak. Struktur yang ketiga penawaran. Pembeli, jadinya berapa harga ukuran 30? Harganya 70. Pembeli tidak boleh kurang. Di lantai 1 harganya 65.000. Penjual, di sini boleh kurang kak, ya beli di sini aja kak, harganya 55.000. Struktur yang keempat persetujuan. Pembeli, saya beli yang ukuran 30 kak. Penjual, saya ambil barangnya kak. Struktur selanjutnya pembelian. Pembeli, yang ini saja kak. Penjual, saya bungkus pakai kardus ya kak. Pembeli, ini uangnya 55.000. Dan struktur terakhir penutup. Penjual, terima kasih. Pembeli, sama-sama. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu ada transaksi pembelian sepatu yang harganya 70.000 setelah ditawar menjadi 55.000. Selanjutnya, analisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasan yang pertama menggunakan bahasa persuasif. Bentuk kalimatnya mau beli apa? Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Bentuk kalimatnya kualitas sepatunya bagus seperti barang impor. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Bentuk kalimatnya, permisi ada yang bisa saya bantu? Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan konjungsi. Kalimatnya harga 70.000 setelah ditawar. Yang kelima menggunakan kalimat efektif. Kalimatnya saya ambil barangnya kak. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan pasangan tuturan. Adanya pembeli dan penjual. Kemudian ada kaidah kebahasaan bersifat memerintah. Begini saja, ibu membayar 40.000 dulu. Misalnya besok ketika ibu kembali ke toko ini. Selanjutnya menggunakan pronomina. Yaitu pronomina. Saya membeli ukuran 38. Selanjutnya ada menggunakan kalimat langsung, yaitu mau sepatu jenis apa, untuk sekolah, atau untuk main. Dan yang terakhir adanya kesepakatan
yaitu bentuk kalimatnya saya bungkus sepatunya pakai uangnya 55.000. Ada yang mau ditanyakan? Tiga. Kan pembeli memutuskan untuk membeli daging di toko itu. Sepatu, maaf. Kenapa pembeli memutuskan membeli? Jawabannya Izin menjawab. Mungkin si pembeli membeli sepatu di situ karena di sini dijelaskan bahwa kualitas bahannya mungkin sama dengan bahan yang diimpor dan harganya terjangkau, juga bisa ditawar, jadi makanya pembeli beli di situ. sudah paham? Sudah paham? Iya, baik. Untuk waktu ya. Oke. Ya, nanti cukup saja untuk presentasi kelompok. Mau Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kami. Ya. Baik, kami persilakan untuk duduk. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Ya. Ya, baik. Untuk kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Siapa? Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis teks negosiasi yang berjudul pengajuan kenaikan gaji. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Fitrihandayani. Saya Eka Mutia. Saya Nazwa Bagisti. Dan saya Paras Fadil Syafiq. Struktur yang pertama itu orientasi. Contohnya, wakil karyawan. Selamat siang Pak, wakil perusahaan. Selamat siang, saya Wijaya, wakil perusahaan. Ini dengan siapa? Wakil karyawan, saya Sudibjo sebagai perwakilan dari karyawan. Yang kedua, pengajuan. Wakil perusahaan, sebenarnya ada apa? Semua karyawan melakukan demonstrasi, kalau begini caranya perusahaan bisa bangkrut dan berdampak PHK. Wakil karyawan, saya ingin menuntut gaji kami 3 juta per bulan. Yang ketiga, penawaran. Contohnya, wakil perusahaan, itu tidak mungkin perusahaan sangat berat. Wakil karyawan, jika tidak bisa kami akan mogok kerja. Wakil perusahaan, mari cari jalan keluar. Saya akan mengusulkan kenaikan UMP sampai 2,3 juta kepada direksi. Yang keempat, ada persetujuan. Wakil perusahaan, baiklah akan saya coba. Tolong sampaikan pada teman-teman untuk kembali bekerja dengan giat. Lalu ada penutup. Wakil karyawan, baiklah Pak, terima kasih. Wakil perusahaan, sama-sama terima kasih. Kesimpulan, wakil karyawan dan wakil perusahaan saling bekerja sama untuk menyampaikan aspirasinya.
Analisis kaidah kebahasaan. Dari teks tadi menggunakan bahasa persuasif. Bukti kutipannya wakil perusahaan. Mari cari jalan keluar. Saya akan mengusulkan kenaikan UMP sampai 2,3 juta kepada direksi. Lalu menggunakan bahasa yang santun. Contohnya, selamat siang, saya Wijaya, mewakili perusahaan ini. Selanjutnya menggunakan konjungsi. Jika tidak bisa, kami akan mogok kerja. 6. Menggunakan pasangan tuturan dari wakil perusahaan dan wakil karyawan. Selanjutnya ada bersifat pemerintah. Contoh kutipannya, tolong sampaikan kepada teman-teman bekerja dengan giat. Lalu menggunakan pronomina. Contohnya, akan saya coba. Menggunakan kalimat langsung, dari wakil karyawan, saya ingin menuntut gaji kami 3 juta per bulan. Dan yang terakhir adanya kesepakatan. Wakil perusahaan menyepakati permintaan dari wakil karyawan. Contoh kalimatnya, baiklah akan saya coba. Tolong sampaikan pada teman-teman untuk kembali bekerja dengan giat. Sebelum kami tutup, apa ada yang mau bertanya? Izin bertanya, di dalam struktur penawaran terdapat kaidah kebahasaan apa saja? Di bagian penawaran, jadi bagian penawaran ada menggunakan pronomina. Contohnya di sini menggunakan kata saya. Selanjutnya ini juga berupa kalimat langsung. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kalian sudah tampil sampai dengan 3 kelompok ya, sudah tanya jawab dan sebagainya. Baik, Ibu akan menguatkan apa yang barusan dipresentasikan oleh kalian ya. Yang pertama di sini tentang struktur ya, struktur yang sudah kalian sampaikan di dalam presentasi, yang mana pada struktur pertama yaitu apa? Orientasi, yang kedua pembelian ya, pemenuhan, yang ketiga tadi ada penawaran, ada persetujuan, pembelian dan penutup di akhir dari presentasi yang sudah kalian sampaikan. Baik, di dalam kaidah kebahasaan pun sudah kalian sampaikan di situ ada penggunaan beberapa teks yang sudah kalian sampaikan, ada penggunaan kalimat persuasif ya. Selanjutnya kalimat deklaratif ya. Di sini ada penggunaan bahasa yang sopan, santun ya. Penggunaan konjungsi, kalimat efektif, terus berisi pasangan tuturan, ada kalimat langsung ya, kalimat perintah, kalimat imperatif, dan di sini ada suatu kesepakatan di dalam jual beli ya, sudah terjadi kesepakatan. Jadi semua yang dipresentasikan oleh kalian, Ibu kasih nilai langsung di dalam format penilaian yang Ibu sudah pilih. Ya, terima kasih atas penampilannya dari 3 kelompok tersebut ya. Baik, kalian kembali ke duduk secara individu ya. Boleh. Nah, individu silahkan. Karena pada hari ini Ibu akan memberikan teks hasil dari untuk penguatan di sini ya, dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan barusan ya,
semuanya sudah mengerti apa itu negosiasi. Tadi apa itu negosiasi yang sudah kalian tawar-menawar dalam jual beli. Selanjutnya di dalam negosiasi itu ada struktur yang sudah kalian tadi sebutkan tentang orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, ya itu pembelian dan penutup. Itu kalian sudah analisis dalamnya. Yang selanjutnya masuk ke dalam kaidah kebahasaan sudah kalian analisis juga, yang termasuk di dalamnya yaitu tentang kalimat imperatif, kalimat perintah, deklaratif, konjungsi, kalimat langsung, ya, kalimat efektif, ya, dan memerintah, ya, kalimat perintah, memberi perintah. Terus apalagi adanya suatu pronomina, terjadi suatu kesepakatan. Itu di sini kalian sudah pelajari semuanya. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini semuanya sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran tentang negosiasi, pengertian negosiasi, struktur dan ciri kebahasaannya ya. Dan kalian berdialog langsung di depan, ya, sudah kalian demonstrasikan. Baik, untuk hari ini Ibu akan memberikan kuis ya di sini di akhir pembelajaran, evaluasi, lebih ke evaluasi. Kalian nanti langsung isi saja. Ibu sudah kirim juga di WA kalian masing-masing lewat Google Form ya, ataupun kalian bisa mengisi di lembar pertanyaan yang sudah Ibu berikan, langsung isi satu orang satu, karena ini untuk penilaian individu. Ya, langsung di checklist saja, diisi ya, langsung diisi. Oke. Langsung isi saja, ya. Oke. Bisa. Ibu kasih waktu 10 menit ya, untuk mengisi hasil evaluasi. Ya. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Kalau tidak punya pensil pakai pulpen boleh, silahkan. Ya, di akhir pembelajaran ini kita mengisi evaluasi dari hasil tersebut. Ya, boleh. Langsung di checklist saja. Oke, langsung isi ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisinya, silahkan. Evaluasi dari pembelajaran teknik negosiasi. Kalau tidak paham bisa kalian tanyakan ke Ibu. Ya. Kalau sudah paham, langsung dianalisis teksnya. Silahkan Ibu kasih waktu, ya, evaluasi. Baik, untuk nanti kuis atau hasil evaluasi yang sudah kalian isi ya, Ibu akan masukkan ke dalam nilai pengetahuan. Sudah Ibu siapkan untuk rubrik penilaiannya. Silakan cermati pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja kalian, atau bisa ambil dari
Google Form yang sudah Ibu share. Silahkan kalian cermati teks negosiasi dan menentukan struktur dan kebahasaan ya untuk penilaian individu ya. Sudah selesai? Ya, baik. Berapa soal lagi? Berapa soal lagi, baik. Sudah selesai? Baik, dikumpulkan saja. Sudah selesai? Sudah selesai, dikumpulkan saja. Ini untuk nilai pengetahuan kalian. Baik. Dan untuk LKPD-nya dikumpulkan kembali tiap kelompok. Ibu minta tolong untuk mengambil LKPD yang sudah kalian isi. LKPD-nya. Satu, dua, ya. Baik, untuk evaluasi hasil belajar yang sudah kalian isi, Ibu akan mengulas satu pertanyaan di sini ya tentang dialog tentang anak dan ayah. Di sini kalian mengisi dialog tentang menyatakan suatu penawaran ya, ditujukan oleh nomor 2, 3 dan 4. Kenapa di sini harus 2, 3 dan 4? Kenapa di sini harus 2, 3 dan 4? Ya, karena di sini menyampaikan tentang penawaran yang disampaikan oleh anak dan ayah ya. Jadilah suatu kesepakatan. Baik. Di sini semuanya sudah Ibu nilai. Nilainya semua ada yang nilai 80, 100, 70, 85 ya, bervariatif nilainya. Aku akan langsung masukkan nilainya di dalam daftar penilaian yang ada. Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk materi yang akan datang, yang akan Ibu sampaikan ke kalian, materi baru mengenai teks cerpen. Mungkin kalian pernah mendengar cerpen. Cerpen itu apa? Ya, baik. Kita akan membahas tentang cerita pendek, membuat cerita pendek, menganalisis strukturnya ya, materi untuk minggu yang akan datang. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian pada pagi hari ini.
Pembelajaran sudah selesai dilaksanakan. Yang pertama kita melaksanakan dari pembelajaran kedua berdiskusi dengan kelompok, berpresentasi ya. Pada akhirnya selesai pembelajaran ini kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kan ketua kelas memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian. Silahkan bersih-bersih dulu sebelum kalian meninggalkan tempat duduk kalian masing-masing. Bereskan tempat duduknya. Nanti setelah kalian selesai dari tempat duduk ini ya, sudah bersih kembali seperti Pak. Ya, silahkan bersih-bersih dulu. Terima kasih. Sama-sama. Duduk aja dulu. Ya, untuk hari ini terima kasih atas waktunya untuk kalian. Duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dr. Rahmi. Pak Sarjan. Oh Bapak Sarjan. Terima kasih sudah masuk di Zoom kami. Terima kasih untuk Pak Hardi dan Ibu Dr. Siti Rahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran?